Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ito Sandi Pradani Putri, NIM 2003029. Perkenalkan, nama saya Eka Nanggas, NIM 2003016. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardianto dengan NIM 2003027. Perkenalkan, saya Bagus Kurnia Rahman Priyono dengan nomor induk mahasiswa 2003010. Osteum elbow. Untuk osteum elbow terdapat 3 tulang, yaitu tulang humerus, tulang radius, dan tulang ulna. Untuk tulang humerus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala humerus, leher humerus, dan bodi humerus atau badan humerus. Untuk humerus yang paling bawah terdapat coronoid fossa, lalu medial epicondylus dan lateral epicondylus. Lalu terdapat pula capitulum. Untuk bagian agak ke bawah lagi terdapat tulang radius dan tulang ulna. Untuk penghubung antara tulang humerus dan tulang ulna terdapat tulang-tulang, yaitu nama tulangnya trochlea, lalu ada kepala radius dan kepala ulna. Lalu terdapat tuberosity radius dan coronoid process of ulna. Lalu terdapat lagi radial notch dan tulang ulna tersendiri. Untuk tulang ulna juga dibagi menjadi 3, yaitu kepala, leher, dan badan ulna. Lalu radius juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala radius, leher radius, dan bodi radius atau badan radius. Dilihat dari anterior elbow region, terdapat tulang humerus, terdapat bagian tulang capitulum, lalu bagian tulang colonoid fossa, dan bagian tulang medial epicondylus. Lalu terdapat kepala radius dan radial tuberosity. Lalu terdapat bagian ulna, terdapat trochlea dan coronoid process of ulna dan radial notch ulna. Untuk dilihat dari posterior extended elbow, terdapat olecranon processus, lalu medial epicondylus, dan olecranon fossa lateral epicondylus. Lalu terdapat bagian radius, kepala dan leher, serta badan radius. Artologi elbow joint. Yang pertama ada humero-ulnar joint, yaitu sendi yang menghubungkan antara tulang humerus dengan tulang ulna. Dan selanjutnya ada humero-radial joint, yaitu sendi yang menghubungkan antara tulang humerus dengan tulang radius. Dan selanjutnya ada proximal radioulnar joint. Dan elbow joint diperkuat oleh ligamen, yaitu ligamen kolateral radial ataupun lateral, dan ligamen kolateral ulnar maupun medial, dan ligamen anular. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan miologi yang berada di sekitaran elbow. Jadi miologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari
mempelajari tentang otot. Jadi saya akan menjelaskan otot apa saja yang berada di sekitaran elbow. Otot-otot yang berada di sekitaran elbow dapat terbagi berdasarkan dengan fungsinya, yaitu ada otot-otot flexor, kemudian ada otot-otot extensor, dan juga ada otot-otot pronator, dan ada otot-otot yang berada di pelvis. Yang pertama, otot-otot flexor elbow. Jadi otot-otot flexor elbow ini terdiri dari otot brachialis, yang mana otot ini berpartisipasi dalam semua aktivitas gerakan fleksi elbow tanpa dipengaruhi oleh gerakan atau posisi dari lengan bawah tersebut. Jadi otot brachialis ini letaknya ada di bagian sini. Kemudian ada otot bicep brachii. Otot ini berperan besar dalam fleksi elbow, terutama saat tangan atau lengan bawah, maksud saya, melakukan gerakan supinasi. Jadi otot ini berperan besar saat melakukan fleksi elbow apabila lengan bawah melakukan gerakan supinasi. Jadi otot ini berada di bagian sini. Kemudian ada otot brachioradialis. Otot ini juga fungsinya sama, cuman lebih ke stabilisasi elbow. Jadi perannya itu lebih ke stabilisasi, tidak hanya melakukan gerakan fleksi. Kemudian kita beralih ke otot-otot ekstensor. Otot-otot ekstensor elbow ini ada yang namanya otot tricep brachii. Otot ini memiliki 3 kabel orgo yang memiliki peran besar dalam melakukan gerakan ekstensi elbow. Namun selain melakukan ekstensi elbow juga memiliki peran untuk melakukan ekstensi shoulder. Jadi letak dari otot ini berada di sini, tricep. Kemudian ada anconeus. Anconeus ini otot yang membantu ekstensi elbow. Perannya lebih ke stabilisasi, jadi menstabilkan gerakan ekstensi terutama saat melakukan gerakan supinasi dan pronasi yang akan melakukan gerakan ekstensi. Kemudian ada otot-otot yang berada di supinator. Otot-otot supinator maksud saya ada di lengan bawah. Supinator ini perannya saat melakukan gerakan supinasi sebagai stabilisasi elbow yang berada di bagian lateral. Jadi otot ini menstabilkan elbow yang berada di bagian lateral saat melakukan supinasi. Kemudian ada otot-otot pronator yang berada di lengan bawah. Otot-otot pronator di lengan bawah ini ada yang namanya otot pronator teres. Otot ini menghasilkan gerakan pronasi lengan bawah dan melakukan stabilisasi proksimal pada radio ular joint maksud saya. Jadi otot ini menghasilkan gerakan pronasi yang hanya untuk menstabilkan secara proksimal pada radio ulnar joint. Jadi otot ini berada di lengan bawah dan sini. Kemudian ada yang namanya otot pronator quadratus. Otot ini bekerja aktif selama aktivitas pronasi lengan bawah. Jadi otot-otot ini yang cukup banyak aktif saat melakukan aktivitas apapun yang berada di bagian lengan bawah, karena letak dari otot tersebut ada di bagian sini, sehingga perannya cukup banyak, atau maksud saya cukup aktif yang ada di lengan bawah. Kemudian ada otot
ini berorigo di regio elbow yang berada di epicondylus medial dan lateral uneri. Perannya itu untuk menstabilkan elbow dan sedikit memberikan kontribusi terhadap gerakan elbow. Jadi peran-peran dari otot-otot yang berada di bulis ini untuk stabilisasi dan juga kontribusi terhadap gerakan elbow. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang topografi pada tenis elbow. Tenis elbow adalah suatu nyeri peradangan yang sering terjadi pada siku bagian luar, di mana terdapat tendon dan otot yang sering berkontraksi, yaitu ada tendon osial muscular extensor carpi radialis brevis, ada tendon muscular extensor carpi radialis brevis, dan ada tendon muscular Janssen muscular extensor carpi radialis brevis. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.